Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Dinugroho, NIM 224101038 dari Prodi Informatika dari kelas DAAA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas asymptotic notation. Baik, yang soal pertama soal A, buatlah pohon rekursif untuk misteri B dalam kurung 1 titik N, koma Y dengan B 2,2,2,4 dan Y sama dengan 2, berapakah outputnya? Nah, yang pertama pohon rekursi dan hasilnya. Yang B itu kan isinya 2,2,2,2,4 dengan Y sama dengan 2. Nah, misteri 2,2,2,4 lalu 2 sama dengan misteri 2,2,2,2. Misteri lalu turun lagi. Nah, ini masukkan 3 2,2,2 dalam kurung 2 sama dengan misteri dalam kurung 2,2 2 plus 1. Nah, ini menghasilkan 2. Lalu misteri 2,2, 2 sama dengan misteri 2, 2 plus 1. Ini menghasilkan 1 dengan misteri 2, 2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah eh, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri. Nah, yang dicari oleh algoritma misteri itu adalah nilai pada array B yang sama dengan nilai inputan Y. Lalu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya itu yaitu adalah Y yang merupakan nilai inputan dasar. Lalu yang soal nomor 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan Cn. Nah, untuk basic operationnya itu N sama dengan 0. Maka nilai yang paling berpengaruh pada running time atau setiap program dijalankan satu kali, maka operasi N sama dengan 0 juga dijalankan satu kali dengan Cn sama dengan 1 plus Cn min 1, Cn sama dengan 1. Selanjutnya nomor 5, cari persamaan langsung Cn. Yang pertama itu menggunakan backward substitution dengan Cn sama dengan 1 plus C dalam kurung N min 1, C1 sama dengan 1 dengan pola Cn sama dengan 1 plus C N min 1, Cn sama dengan 1, C dalam kurung N min 2 plus 1, lalu menjadi Cn sama dengan 2 plus Cn min 2, lalu Cn sama dengan 2 plus C dalam kurung N min 3 plus 1, lalu Cn sama dengan 3 plus Cn min 3 dengan Cn sama dengan I plus C dalam kurung N min I kurung tutup. Lalunya adalah substitusikan ke Cn min 1. C1-nya itu disubstitusikan. Cn sama dengan I plus Cn min 1. Ini didapat dari Cn ini menjadi Cn sama dengan I plus 1. Dengan syarat Cn min 1 sama dengan C1. N min I sama dengan 1, I sama dengan N min 1. Lalu substitusikan rumus 3 ke 2. Cn sama dengan I plus 1, Cn sama dengan N min 1 plus 1 menjadi Cn sama dengan N. Lalu selanjutnya soal nomor 6. Nyatakan jawaban nomor 5 dalam Big O, Fn, Omega Gn, dan Theta Hn. Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Nah, yang pertama yaitu Big O. Dengan Big O, Fn, misal Fn-nya saya menggunakan N kuadrat. Jadi N elemen Big O, N kuadrat itu adalah metode normalnya N kurang dari N kuadrat, di mana N lebih besar sama dengan 0. Metode limitnya limit N tidak terhingga N per N kuadrat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0 menjadi Fn Big O Gn, lalu Gn bukan elemen Big O Fn. Lalu selanjutnya adalah Omega. Misal Gn saya menggunakan N kuadrat, jadi N elemen Omega metode normalnya itu N kurang dari N kuadrat, di mana N lebih dari 0. Jadi metode limitnya itu limit N tidak terhingga N per N kuadrat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Jadi Fn bukan anggota dari Omega Gn
elemen dari omega Fn. Lalu selanjutnya theta. Misal Hn itu saya menggunakan n kuadrat, jadi n theta omega n kuadrat. Metode formal n kurang dari sama dengan n kuadrat, di mana n lebih dari 0. Selanjutnya metode limitnya, limit n tidak terhingga n sama dengan n kuadrat sama dengan 0/1 sama dengan 0. Jadi Fn ini elemen dari big O Gn. Lalu selanjutnya Fn bukan elemen dari omega Gn. Bila dan hanya bila Fn elemen dari big O Gn dan Gn ini irisan dari omega Gn. Lalu selanjutnya soal B. Buatlah pohon rekursif untuk apakah ini A1.n dengan A2,2,2,4. Lalu berapakah inputnya? Pohon rekursifnya itu apakah ini A dalam kurung 0 plus A dalam kurung 3 ini menghasilkan 10, dan apakah ini A dalam kurung 1 plus A3 menghasilkan 6, apakah ini A dalam kurung 2 plus A dalam kurung 3 ini menghasilkan 4, lalu apakah ini A dalam kurung 3 plus A3 ini menghasilkan 2. Lalu selanjutnya nomor 2, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma ini. Yang dicari dari algoritma ini adalah total penjumlahan pada array. Lalu nomor 3, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya adalah n jumlah indeks pada A. Jika banyaknya eksekusi basic operationnya untuk ukuran input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, ini basic operasinya itu n sama dengan 2. Merupakan nilai yang berpengaruh pada running time atau setiap program dijalankan satu kali, maka operasi n sama dengan 2 juga dijalankan satu kali. Cn sama dengan 1 plus C dalam kurung n minus 1, C1 sama dengan 1. Lalu nomor 5, cari persamaan langsung dari Cn. Yang pertama itu menggunakan backward substitution. Cn sama dengan 1 plus C dalam kurung n minus 1, C1 sama dengan 1. Pola Cn sama dengan 1 plus C dalam kurung n min 1 tutup kurung. Cn sama dengan 1 dalam kurung Cn min 2 plus 1. Ini menjadi Cn sama dengan 2 plus Cn min 2. Cn sama dengan 2 plus Cn min 3 plus 1 menjadi Cn sama dengan T plus C dalam kurung n min 3. Nah, Cn sama dengan I plus C dalam kurung n min I. Lalu C1 ini disubstitusikan ke C dalam kurung n-1. Lalu dengan Cn sama dengan I plus C dalam kurung n-1. Cn sama dengan I plus 1 dengan syarat C dalam kurung n-1 sama dengan C dalam kurung 1. Dengan n sama dengan I sama dengan 1, I sama dengan n-1. Lalu substitusi rumus 3 ke 2 dengan Cn sama dengan I plus 1, C dalam kurung n sama dengan n-1 plus 1, Cn sama dengan n. Lalu selanjutnya soal 6, nyatakan jawaban nomor 5 dalam omega Gn. Anda bebas menentukan nilai Gn. Buktikan jawaban Anda melalui metode formal atau limit. Lalu di sini omega Gn dengan saya permisalkan Gn ini sama dengan n kuadrat. Ini saya menggunakan metode limit, jadi n elemen dari omega n kuadrat dengan metode limit n tak terhingga n per n kuadrat sama dengan 0/1 sama dengan 0. Jadi Fn ini bukan elemen dari omega Gn, dan Gn merupakan elemen dari omega Fn. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.